والحاضرين والحاضرات المستمعين والmustami'at rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, bersyukur sama Allah yang pada kesempatan yang luar biasa begitu mulia ini, waktu yang paling dijaga oleh para walinya Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling hebat di atas muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah. Beruntung yang nawal i'tikaf fi hadzal masjid, beruntung yang niat i'tikaf di ini masjid. Yang belum niat i'tikaf, niatlah sekarang agar duduknya kita selain duduk di majlis ta'lim yang lebih afdal daripada hadir yang lebih afdal dibandingkan salat 1000 rakaat, yang lebih afdal dibandingkan mengantarkan 1000 jenazah, yang lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Di sisi lain ada pahala i'tikaf. Niat di hati kita, sekalian kita niatul i'tikaf. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terus kita bersyukur kepada Allah. Tiada ungkapan yang paling bagus kecuali kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan luar biasa kalimat yang paling bagus juga ketika kita memasuki daripada bulan Rajab, yaitu kita memperbanyak daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang kalau kita memang sudah mengetahui ada istighfar Rajab, yaitu di antaranya adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jangan sampai di situ kita tinggalkan daripada itu. Sayang kalau kita sudah tahu keutamaan tetapi kita tidak mengamalkan daripada keutamaan tersebut. Masyaallah ikhwan wal hadirin, maka salawat beriring dan salam kita haturkan kepada sosok panutan daripada segala panutan, pemimpin daripada segala pemimpin, yaitu baginda wa sayyiduna wa maulana wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Dan semoga Allah bisa kumpulkan kita sama Nabi Muhammad, karena tiada harapan yang paling indah kecuali bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka i'lam al-Imam Al-Ghazali, kita insyaallah membaca melanjutkan i'lam anna awamir Allah taala faraid wa nawafil. Beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu-fardu, yang kedua sunnah-sunnah. Ini yang beliau katakan. Fal fardu ra'sul mal. Adapun fardu, kewajiban, itu adalah modal bagi kehidupan dunia kita, adalah modal. Ya, fal fardu ra'sul mal. Fardu adalah modal bagi kehidupan kita. Ya, wa huwa aslut tijarah. Maka fardulah adalah awal modal kita berdagang, dalam artian berdagang untuk mendapatkan daripada syurganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsul an-najah, dengan daripada kita melakukan fardu, insyaallah kita mendapatkan di situ daripada keberuntungan dunia, keberuntungan daripada akhirat. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Begitupun juga dengan sebaliknya, wan naflu, adapun salat sunnah, adapun perkara-perkara yang sunnah, huwa ribhu wa bihil fawza bid darajat, itu adalah keuntungan. Kalau salat fardu adalah di situ modal, kalau salat sunnah di situ adalah keuntungan. Kalau puasa wajib adalah modal, kalau puasa sunnah adalah keuntungan. Ya, kalau zakat wajib adalah modal, kalau di situ ada sedekah sunnah, maka di situ adalah keuntungan bagi diri kita. Begitupun juga dengan haji. Kalau haji wajib adalah modal, kalau haji sunnah berarti di situ adalah keuntungan yang kita dapatkan di saat kehidupan dunia wal akhirah. Mungkin kalau nak ulang haji jangan susah, tetapi yang bisa kita ulang terus menerus adalah salat sunnah dan juga puasa sunnah. Ya, kalau sedekah sunnah alhamdulillah mungkin bisa kita lakukan, tetapi sesuai daripada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ikhwani hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, untung dan modal. Jadi kalau ada orang selalu di situ melakukan sunnah, tetapi modalnya tak ada, kira-kira bisa dapat tak? Tidak bisa dapat sama sekali. Ada orang salawat, tapi tidak solat sama sekali. Na'udzubillah, sama na'udzubillah min dzalik.
Ya kita sudah tahu 27 Rajab malamnya, malam ke-27 adalah kefarduan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk salat 5 waktu. Ya, jadi ada satu orang bertanya, "Ustaz, bagaimana sekarang? Saya ini alhamdulillah salawat sama Nabi Muhammad tak lepas, Ustaz. Tak kurang salawat. Sedangkan Nabi ngomong, ya, siapa yang salawat sama aku, maka aku akan memberi syafaat bagi diri mereka." Ini ngomongnya orang. Ya, memberi syafaat kepada diri mereka. Jadi aku tak cukup dengan salawat, tidak usah salat lagi. Ini betul atau tidak kira-kira? Salah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau memang pengen di situ melakukan sunnah, dahulukan yang wajib. Contoh, sekarang kita kadang terlena. Kita kadang kalau sedekah sama orang lain, luar biasa. Tak tahunya anak bini di rumah tidak diberikan nafkah dengan nafkah yang layak. Maka ini adalah mentelantarkan daripada hal yang wajib, tetapi melakukan daripada hal yang sunnah. Ujungnya pun sia-sia pahala sunnahnya. Sholat sunnah, sepanjang malam sholat sunnah, tapi ada sholat godok di situ, seperti yang kita sering dengarkan dari Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf. Maka bagaimana? Na'udzubillah, tidak keistimewaan di dalam ibadah. Bahkan bukan ibadah yang buat dia dekat sama Allah, malah makin jauh dia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak dengar doa kecuali kalau memang fardunya dulu sudah dilakukan. Kalau fardunya sudah ditinggalkan, tidak mungkin. Ini kata daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Makanya beliau menukil daripada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini adalah lafaznya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebetulnya maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan yaqulullah tabaraka wa ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Ya, kata wa ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Tiada hamba yang paling efisien, yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah, amalan yang paling cepat mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala bimisli, seumpama, semisal daripada maftaratu alaihim, kecuali dengan melakukan hal-hal yang wajib. Kalau ada orang nanya, "Cak manalah cara dekat sama Allah?" Lakukan yang wajib. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sesuai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara kita melakukan daripada perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apapun perkara yang diwajibkan oleh Allah, kita bersegera untuk langsung melaksanakan daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ya, di sini masuk hal yang diwajibkan sama kita ini ada dua. Ada wajib alal ain, ada wajib alal kifayah. Wajib alal ain itu wajib perorangan, satu-satu. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Satu-satu, tidak kata istilah anak salat, yang lain tidak salat. Tidak kata. Satu-satu wajib salat. Setiap orang muslim yang mengaku dia muslim, di KTP-nya tercantum agamanya Islam, maka wajib satu-satu salat. Ini wajib al-ain, perorangan. Ada wajib al-kifayah, wajibnya bukan perorangan, tetapi jamaian. Cukup satu. Ya, cukup satu. Yang melakukan satu, insya Allah yang lain bebor. Seperti halnya kalau kita sudah ketahui, di situ diantaranya adalah jenazah. Ya, mensolatkan solat jenazah, ngurus jenazah dan lain sebagainya, hukumnya fardu kifayah. 3 orang melakukan sekampung tidak dapat dosa. Seandainya 3 orang ini tidak melakukan juga, sekampung pun berdosa. Tetapi yang dapat pahala bukan sekampung, yang dapat pahala cuma orang yang melakukan daripada fardu kifayah tersebut. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu yang zahir, ada yang tampak. Ya, fi'lan yang kita lakukan. Contohnya apa? Shalah, seperti halnya salat. Wa zakat, seperti halnya zakat. Wa ghairihi, yang rukun-rukun Islam itu wajib. Ya, minal ibadat, itu kalau daripada ibadat. Adapun dari bab meninggalkan, min bab tarik, daripada bab meninggalkan, itu kezina. Zina hukumnya haram, berarti wajib ditinggalkan. Begitu pun dengan wal qatli, dengan pembunuhan. Pembunuhan hukumnya dosa, pembunuhan hukumnya haram. Berarti kalau haram, kalau berdosa, wajib
wajib ditinggalkan. Berarti hukum wajib meninggalkan apa? Wajib. Fardu. Setiap orang wajib meninggalkan daripada zina, wajib meninggalkan daripada di situ membunuh daripada sesama umat muslimin. Ya, adapun juga wal batinah, itu kalau yang tampak, ya, yang kelihatan sama orang lain. Ada yang batinah yang tidak kelihatan sama orang lain. Itu bagaimana? Kal ilmi billah, seperti halnya ilmu kita tentang Allah, ilmu tauhid dan lain-lain sebagainya, ilmu safi syariah, ilmu membersihkan daripada hati kita. Ini tidak tahu, tidak kelihatan kalau kita ibadah, kita tafakkur. Makanya tafakkur saat, ya khairan dari sana kita tafakkur. Tafakkur itu mikirkan, tengok langit, alangkah bagusnya langit ini. Tetapi tafakkur itu di perkara yang diperbolehkan. Beda lagi tafakkur fil muharramat. Tafakkur di perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada perempuan bagus cantik, kita pandang alangkah bagusnya. Betul ini. Kira-kira dapat pahala apa dapat dosa? Kebalikannya, dapat dosa. Ibarat kata kita ini ibadah, kita nyangkut padahal itu dosa. Jadi tafakkur tentang perkara yang di situ halal baik. Ya, lihat rumah wong alangkah bagusnya. Tapi walaupun macam itu kata Rasulullah, ya kalau ada rumah berapa tingkat jangan dilihatin di situ. Ini banyak Rasulullah masalah daripada rumah-rumah tinggi ini. Rumah tinggi ini salah satu akhir zaman, maka orang-orang itu lomba-lomba untuk bangun rumah. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ini disebutkan dalam hadis Jibril radhiyallahu anhu. Masyaallah ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu tadi, ya, tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah wajib. Ya, al-qanut min rahmatillah hukumnya haram. Apa qanut? Putus asa sama rahmatnya Allah, putus asa dengan rizkinya Allah. Padahal kita sudah tahu. Mungkin sering kita dengar wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Katik hewan yang melata di atas muka bumi ini kecuali bagi Allah rizkinya. Kadang ada orang ngomong, aku ni dak katiknya ni rezeki ni saru dak cak orang lain. Aku ni sama Allah sana. Hati-hati. Kadang omongan kita bisa-bisa di situ kufur. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita baca daripada kitab Sulam at-Taufiq itu luar biasa. Perkara-perkara yang bisa membuat kita di situ kufur sama Allah padahal di situ hal yang biasa menurut orang-orang awam. Itulah tadi ucapan tanpa didasari dengan ilmu. Wajib tawakal. Kalau memang tidak tawakal, hukumnya kita berdosa. Tetapi ada asbab, ada ikhtiar. Tawakal itu tidak bisa juga. Ya, makanya ulama itu selalu membuat tekad di dalam dirinya. Tekad sebuah perkataan, annama asabak lam yakun li'uftah, wa ma akhta'aka lam yakun lisu'ibah. Ini tekad daripada ulama. Apa? Perkara yang sudah pasti kau dapatkan tidak mungkin loncat ke sampingmu. Tetapi perkara yang sudah pasti loncat ke sampingmu tidak mungkin kau dapatkan. Itu bahasa Indonesia singkatnya. Contoh, kita sudah pengen dapat duit hari ini 1 juta. Tak mungkin Ustaz Jundi yang dapat duit hari ini 1 juta. Anak yang sudah dapat duit 1 juta. Anak asabak lam yakul yustad. Yang sudah dapat bagian anak itu tidak mungkin loncat ke orang lain. Tetapi yang di bagian Ustaz Jundi wa ma'akhto'at yang sudah loncat asalnya ke anak pindah ke Ustaz Jundi. Lam yakun asabak. Tidak mungkin kau mendapatkan daripada perkara tersebut. Hal ini seperti halnya diucapkan oleh Imam Al-Haddad, alladzi la ghairik la yasul ilaih, yang bukan bagian kamu tak mungkin dapat. Lan itu kalimat di situ nafi abadan, tidak mungkin dapat, tidak mungkin dapat selama-lamanya. Tapi kalau sudah bagian kita walladzi kusilna hasulun nadi, kalau sudah bagian kita pasti dapat itulah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Kadang ada orang berebut, tak tahunya yang dapat orang yang belakang tidak berebut. Ya, misalkan ada caklo, orang ingin tu caklo. Gelabu. Ternyata yang dapat bukan yang nolak caklo. Yang dapat malahan yang duduk santai sambil ngopi dah dapat. Ya. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Jadi perkara itu intinya kalau bukan bagian kita, tidak usah dipikirkan. Kalau macam ini hidup tidak mungkin stres. Kalau macam ini hidup tidak mungkin di situ sampai aku ni lah kanten lama, tak punya anak. Aku ni kalau punya anak, tak benar galau. Makanya kalau kita tawakal sama Allah, insya Allah ada baiknya galau. Maka otomatis hidup kita ini kata istilah ada pembunuhan tingkat bunuh diri di Indonesia ini mungkin tidak kata duit dikit, pinjol itulah. Akhirnya di situ terbelit, akhirnya mati dewek dengan pinjol itu tadi. Ya, na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Makanya hadirin, ya intinya fardu modal, sunnah adalah untung. Kata Allah,
perkara yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita sama Allah, melakukan hal yang fardu. Kemudian wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku ini mendekatkan diri dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu. Kalau memang pengen jadi wali, itu fardunya dilakukan, kemudian sunnahnya kita lakukan. Berarti apa? Mungkin kalau orang yang melakukan fardu dia sudah wali, tetapi tingkatan derajatnya paling bawah. Kalau memang kita melakukan sudah fardu, lakukan sholat sunnah duha, lakukan sholat sunnah witir, rawatib yang muakkad yang ada 10 tidak tinggal, yang ghairu muakkad dilakukan kalau digasak, kalau puasa Senin Kemis laju, puasa di situ ada ayyamul bid ya laju, kemarin Kemis Jumat Sabtu laju, apapun daripada puasa-puasa yang disunnahkan Nabi Muhammad laju, otomatis jadi wali, tidak diragukan lagi akan kewaliannya tersebut. Kalau memang melakukan daripada hal tersebut sesuai dengan tuntunan daripada syariat. Tapi kalau orang sholat, rukuk lah 7 kali, 8 kali, rukuk 10 kali, kalau memang tidak sesuai dengan syarat, diterima tak sholatnya? Tidak mungkin diterima sama sekali. Makanya di zaman baginda Nabi Muhammad, ada orang sholat, habis orang sholat, habis salam kata Nabi Muhammad, sholat, kau belum sholat? Salli fa innaka lan tusalli, sholat, kau belum sholat. Sholat lagi sekali, dua kali. Tiba-tiba kata Nabi Muhammad, sholat, belum sholat kau tu. Katanya 2 kali, ulang lagi ke 3 kali. Kata Nabi Muhammad, habis salam, salli fa innaka, sholat, belum sholat. Ternyata sholatnya tidak kate di situ tomaknina. Seperti halnya seperti burung yang menokor, lagi makan, tuk. Nah macam itu, lagi mukulnya ada nyetuk padi, itu sholatnya tidak kate tomaknina sama sekali, maka otomatis sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang puasa tapi tidak niat wajib, maka bagaimana? Tidak niat dia sebelum subuh, maka otomatis puasanya sah? Tidak sah sama sekali. Maka di situ kita perlunya duduk di majelis taklim, karena kita ini tidak mungkin di situ bisa kenyang dengan majelis taklim. Pasti lapar itulah dengan ilmu ini. Kapan kita kenyang? Kalau kita sudah mulut kita masuk antana, sudah kenyang kita dengan ilmu. Baik kalau kenyang dengan ilmu, tetapi tidak kenyang-kenyang dengan ilmu. Bahayanya itu kalau kita tidak kenyang-kenyang dengan dunia. Dapat juta kurang 2 juta, dapat 10 juta pengen 20 juta, dapat 30 juta pengen sampai manusia macam itu. Makanya Rasulullah katakan, seandainya ada manusia dikasih 1 lembah emas, 1 lembah, nah Freeport itu dinjo punya kita ni dayaan, pasti kita nyari ada tak lembah yang lain buat nambah saham. Itulah manusia. Freeport udah punya. Hidup sendal enak, tak usah ngapa-ngapa kalau punya Freeport tadi. Tapi apa? Wamaknya manusia yang membunuh daripada kebahagiaan yang dia miliki. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, terus orang hamba mendekatkan diri dengan sunnah-sunnah, fa idza ahbabtuhu, kalau memang dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, pendengarannya pun Allah jaga, pendengarannya pun sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, maka penglihatannya itu sesuai dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Tidak mungkin dia maksiat dengan penglihatan yang dia miliki tersebut. Kemudian walisanuhu alladhi yantiqu bihi, lisannya itu sesuai dengan lisannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu lisan tidak mungkin di situ menyakiti orang lain. Lisan tidak mungkin di situ ngomong kotor. Tidak mungkin di situ ngomong-ngomong perkara yang keji, perkara-perkara yang membuat orang lain sakit hati, apalagi ghibah, auzubillah min dzalik, makan daging orang lain, ghibah itu. Walaupun bahasa Palembang ghibah tadi gonjing itu lemak rasanya, cecel pakai sambal sedap, memang sedap gonjing itu, tapi haram, dosanya begitu luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tangannya juga dijaga oleh Allah, begitu juga kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada tangannya adalah tangan Allah, kakinya kaki Allah. Maksudnya ai kuntu hafiz a'dhahi, aku yang menjaga anggota tubuhnya. Maka banyak kita saksikan ada orang sudah tua tapi matanya masih sehat, giginya masih sehat, katik asam urat, katik gula, katik kolesterol, banyak kan? Banyak sebagian orang tua ternyata saat masih kecil Allah selalu menjaga dia dari perbuatan maksiat. Makanya ada seorang ulama ditanya, ngapa masih sehat sampai sekarang? Kata dia, aku lagi kecil tidak katik maksiat. Makanya kuntu hafidna
kana hafidha kunna hafidna fi sigar kunna hafidna fi sigar fahafidhallahu lana fil kibar. Kami jaga diri kami saat masih kecil. Kemudian pas sudah besar, kami tak perlu jaga diri kami, tak perlu ngontrol, pengen makan suntik, pengen makan ini, tak perlu. Allah yang ngejaga. Kalau memang di situ dari mudanya tidak masih maksiat. Kalau latihan jauh maksiat, tidak kata cara lain kecuali banyak-banyak taubat. Itulah. Apa dat anak ini banyak maksiat taubat. Kalau memang ada urusan sama manusia, minta maaf. Anak ini termaling duit dia kemarin tu, balik kan? Tak kata cara lain. Oh, ada cara lain? Tidak kata. Ini hukum memang hukum syariat. Hukum syariat, kecuali kalau memang baru nak taubat. Kalau baru nak taubat, kau ini wali kan? Hai, baru nak taubat, aku ni baru nak duduk majlis taklim, tiba-tiba langsung dia harum-harumkan, tiba-tiba langsung dibidak-bidakkan, langsung tidak bolehkan, maka otomatis dia langsung berlari. Ya, kata Rasulullah, yassiru wala tu'asiru. Gampangkan, jangan dipersulit. Ini agama. Ya, yassiru wala tu'asiru. Gampangkan, jangan dipersulit. Ada orang baru nak taubat, sulit, wajib bodoh. Solat 5 waktu wajib qada. Memang hukum asalnya wajib qada. Tetapi Abdullah Haddad boleh dicicil. Seperti hari kita sudah tahu, habis salat zuhur, lagi habis asar lagi. Sudah kita tahu banyak guru-guru kita di masjid ini. Alhamdulillah. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, orang yang di situ menjaga dirinya itu wala yanzuru illa fi aja'i malakuti. Kalau pandangannya itu kecuali mandang dengan tafakkur. Subhanallah, wong itu ganteng, nian Allah. Subhanallah, dia itu penyakitan, aku dijaga oleh Allah penyakitku. Dak kati alhamdulillah. Indahnya yang wong itu baca terbang. Kalau memang dia selalu taat sama Allah. Begitupun juga wala yatada lazzat illa bi tilawati kitabi. Tidak mungkin lezat mauludnya ini kecuali baca Al-Qur'anul Karim. Ya, kadang ada orang kalau ngoceh, so baca Quran baru serembal. Nah, kenapa? Karena mungkin kita kurang ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dan kurang melakukan sunnahnya Rasulullah. Wala ya'nas illa bimunajati. Tidak tenang hatinya kecuali munajat sama Allah. Pada malam hari dia angkat tangannya, di situ dia seraya, di situ berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia teteskan mata di saat keheningan. Kata orang yang menyaksikan sama sekali, dia angkat, dia nangis, dia teteskan. Baru itu orang-orang yang dekat sama Allah. Bukan giliran lagi ada majlis taklim, ustaznya tentang cerita tentang akhirat, baru netes ke banyu mata orang itu. Apa sedih ustaz itu. Giliran di rumah tidak sama sekali ingat. Apalagi budak-budak zaman now sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini. Tak kata yang bangun malam ibadah, jangan. Yang bangun malam ibadah tu jangan. Kata-kata bangun malam buka HP. Buka di situ maaf, ya media sosial dan lain-lain sebagainya. Banyak apalagi sekarang ini TikTok ini merusaknya. Ya, bukan dalam artian merusak di situ. Kalau memang dipakai untuk sesuatu yang bagus. Tetapi mereka masalahnya mereka memakai bukan untuk sesuatu yang bagus. Untuk kepentingan negara tidak, kepentingan akhirat tidak. Let kata ago itu benar. Nah, kecuali di situ untuk sharing daripada ilmu. Kadang ada orang mengharamkan live. Mungkin dia meninjau daripada hal-hal yang kata manfaatnya. Tapi kalau ada hal yang bermanfaat di situ, tidak ada masalah. Misalkan ada kajian kitab di situ, bagus tak? Bagus. Tapi kalau di situ ada umbar-umbar aurat, bagus tak? Oh, dia lihat aurat. Yang bisa nge-give ini itu dapat ini. Maka na'udzubillah min dzalik. Lindung sama Allah. Ya, beruntung yang tidak kenal dengan media sosial, beruntung. Ya, kalau yang sudah tua-tua tidak kenal media sosial, beruntung. Yang kenal ini itu harus mengkondisikan daripada dirinya. Ini sekarang lihat YouTube ada, Facebook ada. Kira-kira kalau di maksiat itu Facebook ada tak? Ada kalau tidak kata yang ini tidak kata. Tergantung kita. Denggaman itu tergantung kita. Pacak ke akhirat, pacak ke neraka. Inilah daripada keuntungan kita. Ya tergantung. Kalau memang ibadah kita sudah bagus, maka insya Allah tidak mungkin kita melenceng untuk maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya siapa yang ijtihad bi tagarrub ila Allah, ijtihad dia mendekatkan diri sama Allah, habis itu melakukan sunnah, mendekatkan diri kepada Allah, wa raqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan. Dia naik dari asalnya derajatnya iman naik derajat ihsan. Ya, apa itu derajat ihsan? Yasir ya'budullah 'alal hudur. Dia itu kalau beribadah sama Allah, derajat ihsan itu alal hudur, pasti hadinya hadir. Tidak mungkin lagi sholat
ke Indramayu, ke Abu Muli, tak kata orang kalau hudur solat itu berlari-lari, orang lagi solat ke Jambi, ke Lampung, tadi ada kabar terberak kapal, tidak mungkin kalau orang yang di situ sudah sampai derajat ihsan wasyauq ilaih, dan dia kangen dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta yasir musyahidan lahu, sampai-sampai dia seakan-akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau dia tidak bisa seakan-akan menyaksikan Allah, maka Allah pun dia kira selalu mengawasi daripada diri dia. Ini adalah maqamul ihsan. Banyak cerita-cerita tentang maqamul ihsan. Ma'azal ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa lan tasil ayyuhat talib ila al-qiyam bi awamirillah illa bi maradati qalbik wa jawarihik. Dan kita ini tidak mungkin bisa betul-betul melakukan fardu-fardunya Allah kecuali kita memperhatikan kita punya hati. Ini cerminan hidup ini hati. Yang mana kalau hati sudah rusak, maka rusaklah setiap anggota. Ya, ala inna fil mudghah jasad. Ya, ala inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya di anggota badan ini ada suatu daging. Yang mana kalau daging ini rusak kalau daging ini bagus kalau. Apa kata Rasulullah? Qalbu, itu hati. Kita baginda Rasulullah, ala wahyal qalbu, itulah adalah hati. Jadi kita ini tidak mungkin di situ pacak nyampe derajat yang hebat kecuali memperhatikan hati-hati kita. Wa jawarih, anggota badan kita diperhatikan, bukan banyak gerak sana sini tidak jelas. Kemudian fil hawatik, di setiap waktu, di setiap saat, wa anfasik, di setiap nafas. Makanya kalau ada satu nafas yang digunakan di situ bukan untuk maksiat sama Allah, bukan untuk ibadah sama Allah, maka penyesalan di hari kiamat akan kita rasakan. Tetapi kalau ada satu nafas, dengan nafas tersebut kita subhanallah, maka bersyukur kita sama Allah. Ngapalah di setiap nafas tu pacak nyebut subhanallah 2 kali. Kenapa pacak cuma sekali? Ini penyesalan kita di akhir. Wong yang ibadah menyesal, apalagi orang yang tidak ibadah. Ma'asyiral ikhwan al-hadirin, dari kapan kita perhatikan gerak mulut kita, perhatikan gerak-gerik kita, perhatikan dari kapan? Min hina tusbih, dari pagi hari lah bangun tidur ni niat ada tak gawe gitu. Perhatikan, introspeksi diri. Ya, hasibu qabla an tuhasabu. Kita ini introspeksi diri dewe sebelum Allah introspeksi kita. Jadi kita introspeksi, gini ngapo be bangun tadi minum, tidak kata maksiat, alhamdulillah tidak kata maksiat be jadilah sekarang. Alhamdulillah katanya, duduk majlis salim, habis duduk majlis salim kelakar, nyakiti hati wong tak di kelakar tadi, tak kati, alhamdulillah bagus, kelakar tadi bagus. Solat alhamdulillah, duha bagus, ini bagus. Pas sebelum tidur terpikirkan, alhamdulillah besok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak bertambah umur kecuali ada kebaikannya. Ya, ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Min haina tusbih ila tumsi, dari pagi hari sampai di situ sore hari. Ya, kita harus tahu fa'lam annallaha muttali'un ala dhahrik. Allah itu pasti memperhatikan kita punya luar. Hati juga ini pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujribun ala dhahrik wa batinik. Allah pasti menyaksikan gerak-gerik badan kita, zahirik wa batinik. Ya, kalau memang di situ diri kita ada maksiat sama Allah, tahu. Nak di mana baik? Nak di jago kamar mandi sekalipun, nak di jago gedungnya itu tadi ada berangkas, di berangkasnya itu tadi ada kuncinya lagi, ada kuncinya lagi, kita maksiat di jago itu, pasti Allah Subhanahu wa taala tahu dengan maksiat yang kita lakukan. Ya, kita harus perhatikan setiap daripada diri kita. Kenapa? Karena Allah muhitun bi jami'il hawatik wa khataratik. Kita ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala gerak-gerik kita. Bukan hanya gerak-gerik kita, setiap saat kita diliputi oleh Allah. Bahkan khatar kita, lintas hati kita pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki kita dan lain-lain sebagainya. Wasair sakanatik wa harakatik, diamnya kita diperhatikan oleh Allah, geraknya kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa annaka fi mukhalatika wa khalawatika mutaraddidin baina yaday Allahu a'lam bisawab. Insyaallah kita sambung daripada pelajaran kita insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa berikan keistiqomahan bagi kita, yang mana keistiqomahan ini bisa menghantarkan diri kita semakin dekat sama Allah, semakin dekat kita dengan Rasulullah, semakin dekat kita dengan hamba-hambanya Allah yang saleh. Dan jangan lupa duduk terus di majlis taklim. Luar biasa pahala duduk di majlis taklim ini. Maka kitab Bidayatul Hidayah ini yang membuat diri kita ini bisa semakin meningkat. Yang asalnya kita ini derajatnya paling rendah, insyaallah kalau kita membaca plus, ada plusnya, bukan baca baik, ada plusnya. Plus apa?
plus mengamalkan daripada kitab-kitab ini. Karena banyak orang yang di situ membaca tetapi tidak mengamalkan, maka otomatis faedahnya pun juga akan kurang. Banyak kalau nak kita ceritakan orang yang bermanfaat dengan mengamalkan daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada kitab ini sebuah daripada penyejuk bagi diri kita. Semoga kita kalau kita mendengarkan daripada kitab ini semakin kita pengen ngamalkan, semakin kita pengen ngamalkan, semakin kita pengen ngamalkan. Kalau kita sudah ngamalkan, insyaallah kita bisa membuat hati baginda Rasulullah sejuk, senang, menjadi pelopak mata baginda Rasulullah, bukan jadi buat murka Rasulullah. Kadang kita lagi tempat maksiat ada kita di situ sampai kabarnya ke Rasulullah, Rasulullah itu umatmu fulan maksiat, nangis Rasulullah. Tetapi kalau kita lihat fulan duduk majlis taklim di Masjid Baitur Rahman, kata Rasulullah, hadza ummati, ini umatku, bukan umat yang lain. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga majlis kita ini menjadi majlis yang baik, berkah, dan selalu menghantarkan diri kita sama Allah. Dan sebelum kita tutup, kalau ada yang nak bertanya, kalau memang ada yang dipertanyakan, fadhalu, silahkan. Al-bab maftuh, pintu terbuka insyaallah. Silakan pada bapak-bapak kalau ada yang kurang paham, jelas, atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada? Sampai jam berapa Ustaz? Suruh kita jam berapa? Hah? Belum 15. Sudah masuk 6.15. Masih ada 5 menit lagi. Ada yang nak ditanyakan? Fadhalu, silahkan. Fadhal. Wajib. Jadi meninggalkan maksiat itu wajib. Dari mana kita mendapatkan pahalanya? Mendapatkan pahalanya karena nogot perintah. Itu. Ya, nogot perintah. Contoh, siapa yang paling tidak melanggar? Ada kaget di menteri-menteri itu, menteri yang paling bersih, dapat penghargaan tak? Dapat penghargaan. Itu juga kenapa kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita nogot sama Allah. Allah ngomong jangan lakukan maksiat, berarti wajib kita meninggalkan maksiat. Dapat pahala tak? Dapat. Kenapa? Karena kita nogot sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sama anak kita. Nah, jangan di situ kau melakukan ini. Tiba-tiba anaknya kita tadi nogot tidak melakukan itu tadi. Ya, maka kita otomatis hadiah karena kau tidak melanggar hari ini. Nah, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi itu tidak kata janji, tapi kalau pahala dari Allah itu janji. Ya, kalau kita lakukan taat, pahalanya jelas karena pegawai gitu. Tapi kalau meninggalkan maksiat, jelas nogot gitu. Wong yang nogot itu perlu tak dia dapatkan hadiah. Tinjuk di situ motivasi, luar biasa kau ini. Nah, predikat. Nih, diri kau ini dapat hal yang paling baik. Makanya kalau menteri ada menteri yang paling bersih, ada menteri yang paling bagus. Kalau di kabinet pemerintahan itu kan ada kan? Ya, misalnya contoh wali kota yang paling bagus, ada kayak. Nah, begitu pun juga itu kenapa? Karena dia nogot dengan perintah negara. Macam mana kalau wong nogot perintah Allah. Jadi wong yang tidak maksiat itu dapatkan insyaallah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya syurga apa? Iftahul jannah la ilaha illallah. Dia berbuat baiklah, tapi dia di situ kafir, tidak mungkin dia di situ mendapatkan daripada pahala. Dapat pahala di dunia, tapi tidak dapat pahala di akhirat. Kenapa? Kata kunci. Kuncinya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kurang lebih macam itu. Ya, dapat pahalanya karena kita ninggalkan daripada dosa tersebut. Ada yang nanya lagi? Ada yang nak bertanya lagi? Ada yang nak bertanya lagi? Masih ada waktu? Maka luar biasa. Ada cerita tentang ihsan ini. Ada orang yang berbaik. Ihsan itu apa? Selalu merasa diawasi Allah atau merasa Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita atau dia mengawasi Allah. Pasti Allah yang mengawasi aku terus. Dia merasa ataupun
Dia ngaso Allah Subhanahu wa taala itu ada selalu di hadapan dia. Ini orang yang makomnya ihsan. Sampai-sampai ada satu cerita, mungkin cerita ini sudah kita sering dengar. Ya, yang mana satu cerita ini luar biasa. Ada seorang guru, ya, ada seorang guru dengan santri-santrinya. Luar biasa. Ada seorang guru dengan santrinya. Ya. Akhirnya seorang guru tadi pesan sama santri-santrinya, setiap dari kalian ini, ya, saya pengen perintahkan untuk di situ menyembelih 1 ekor ayam. Nyembelih 1 ekor ayam. Galau-galaunya nyembelih 1 ekor ayam. Oh, diserahkan. Mana ayam tunjuk ke guru, ini ayam. Ingat, tapi nyembelihnya tidak boleh ada nyingok. Oh, kata bogenya gampang, tidak ada nyingoknya. Ya, namanya udah kecil. Ya. Karena kebetulan guru ini cintanya sama si kok murid ini. Begitu luar biasa, dengan 1 murid cintanya luar biasa. Akhirnya diserahkan satu-satu. Ya, diserahkan satu-satu. Galau-galaunya ternyata balik. Ngawak. Ada yang di situ sudah disembelih. Sudah dikoletinya, udah cabut dia bulu. Ada yang masih ada di bulu. Pokoknya segala-gala hewan sudah mati kalau. Ditanya, apa yang dari mana? Oh, aku di hutan, ujung, kata ingok. Kau di mana? Aku di juga kamar mandi, kata ingok. Aku di rumah kosong, rumah itu dah kata penghuni lagi, kata ingok. Oh, tiba-tiba galau-galaunya bawa dengan 1 daripada ayam tersebut. Tiba-tiba ada 1 murid yang paling disayangi, dia bawa ayam hidup. Kenapa kalau tidak nyembelih? Otomatis kalau budak kecil jadi ketawa tak? Ketawa kalau tahu tinggal nyembelih susah nyari tempat yang kata uang. Tak kata apa tempat yang kata uang. Kata ini murid, sebetulnya tempat yang tidak dilihat manusia ada, tetapi pasti ada yang di situ sang pencipta yang melihat. Aku masuk kamar mandi nak nyembelih, aku ingat Allah ada. Pengen masuk di situ ke tempat mandiannya tak kata sama sekali uang nak nyembelih, Allah ada. Pengen kemana-mana ngasuh Allah ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala ada. Maka kata mobil ini aku tak kata tempat di dunia ini kecuali aku temui Allah selalu ngawasi aku. Makanya di situ mobilnya begitu luar biasa cinta dengan guru ini, betul begitu luar biasa dengan cintanya terhadap murid tersebut. Jadi kalau kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya cerita tentang ihsan ini banyak. Ada cerita tentang yang lain-lain sebagainya yang mana waktunya insyaallah kurang. Ya, waktunya di situ insyaallah di waktu pertemuan yang lain tentang cerita tentang ihsan ini. Ada wong yang setiap lihat cewek itu di situ ditetak sikok tangannya. Ngapa maksiat? Ada yang melihat daripada wanita nggak bercongkel. Ngapa? Merasa bersalah. Ini aurat sekalipun merasa bersalah. Makanya kalau kita duduk di majelis salim, janganlah kita maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu apalannya lemah. Gara-gara apa? Gara-gara melihat di situ kaki wanita. Kaki wanita itu aurat atau bukan? Aurat. Jadi kalau kita punya bini, kalau nak keluar, kalau bisa suruh pakai kaos kaki. Kenapa? Karena kaki kaki itu termasuk daripada aurat. Yang bukan aurat itu tangan sama wajah. Seandainya kalau kita katakan wajah bukan tangan, ya menurut pendapat daripada ulama kata-kata Indonesia tangan sama wajah bukan tangan. Tetapi bukan dalam artian kaki juga boleh diangkat. Ya budak sekolah zaman sekarang nih, anak-anak kita kalau kita ada anak SMA apa-apa, ingat dia pakai kodok, tiba-tiba pas naik daripada motor tersingkap kalau-kalau. Alhamdulillah, dari kaki itu luar biasa. Sebagian muslimah yang ada di Indonesia ini luar biasa, kalau anak perhatikan kakinya sudah nutup daripada udah ada yang pakai kaos kaki. Jadi kalau insya Allah kalau auratnya mereka jagalah. Wajahnya mereka jaga, tapi kaki sama di sini. Jangan tino angkat tangan kayak ini. Beda, lanang. Kau boleh, aku lanang, kau tino beda. Hukum betino sama laki-laki itu beda. Jangan tino sana. Jadi ada yang luar biasa, ada yang pakai di situ alat betino, ada apa namanya di sini, ketat di sini. Jadi apa manset. Nah, Ustaz jadi tahu manset. Manset. Nah, yang di sini itu. Maka jadi tidak kejingan. Karena ini aurat. Walaupun lebih bagus laki-laki kadang-kadang, tapi walaupun bohong tetap aurat. Walaupun jelek tetap aurat. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaki ya, intinya kaki. Kalau tangan insyaallah bisa dihindari ya. Hindari tangan, hindari kaki ini ya. Motivasi ya. Intinya balik kita ke rumah, awasi bini kita keluar. Jingok. Nah, kakinya terbuka. Dek, tutup dikit dek kakinya dek. Kata kaos kaki COD dek beli.
Ya beli zaman sekarang ini zaman yang paling susah ya. Kalau dulu takut lebarannya, sekarang tidak takut lagi lebarannya. COD, paket, maka beli. Ya dibandingkan beli yang tidak bermanfaat, lebih baik beli di situ yang menutup daripada aurat mereka. Rela tak kita? Bini kita diingat aurat oleh orang lain. Berarti kalau kita rela, berarti kita ini termasuk dayus. Tahu dayus? Dayus alladhi yukirrul khubtha fi ahli. Orang dayus yang mengakui maksiat di keluarganya. Itu dayus. Tidak kata cemburu sama sekali. Orang dayus itu tidak nyium bau syurga. Nyium bau syurga tidak, apalagi masuk. Kita kadang bau makanan nyium tapi tidak makan kadang Ini nyium bau syurga tidak masuk. Orang yang dayus yang tidak kata rasa cemburu. Lihat istrinya terbuka, kesingkap, senang dia. Masuk pameran di situ. Senangnya bininya bukan main. Ini dayus, ingat tak masuk syurga. Alladzi yukirrul khubtha fi ahli, yang ngakui kejelekan daripada keluarganya maksiat, didiamkan. Bagus, top, lanjutkan. Selama di situ gawe, ngasilkan duit, lanjutkan. Itu kadang kan, itu nyingok, kamu kaget. Di akhirat ditanggung jawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan yang Allah haramkan untuk masuk surga. Salasatun haramallahu alaihim dukhulul jannah. Pertama dayus tadi, yang katik cemburu, dayus. Jadi kalau ada katik cemburu namanya apa? Dayus, tidak katik cemburu sama sekali. Yang kedua mudminul khamri, orang yang minum khamr. Sama yang ketiga al-aqli walidah, orang yang tidak berbakti sama orang tuanya atau kurang ajar sama orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis kita majlis yang bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tutup umur kita dengan keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma arzuqna wa nabiyina wa habdal muslimin wa salatu ala Muhammad wa kalam murid. Allahumma inna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bi afiyah rahmatin. Wa man alladhi an'amta fa anta alladhi fatahta fa alhamta fa lakal hamdu mawlana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qawluka al-haqq wa abika as-sirri sanuqrika fa la tansa wa qulta allama al-insan ma lam ya'lam wa qulta wa allama ada wasma qulta wa allama ada wa la fahma sulaiman as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya ayyubi ya hayyubi ya hayyubi ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram wa liman kama lam wa tusmana kama hamda wa anta fahimana kama famta wa anta fadala man anta bi alayna kama abitu alayna wa qulta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. قلت ولا يؤذيهما وهو العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.